Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan salah satu film yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Raja Immortal atau Babang Wang Lin. Hehe. Ini sangat sesuai dengan spoiler kemarin, walaupun ada sedikit beda-beda ya guys. Oke, di part ini bakal muncul pedang-pedang surgawi yang diincar oleh semua orang, yang dimana nanti akan terjadi perang besar nih guys. Wah, kacau ini. Apakah Wang Lin bakal mendapatkan pedang surgawi? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, Ting Er memasukkan Zhou Yi ke dalam pedang surgawi. Dia ingin membalas budi karena Zhou Yi sudah melindunginya selama ribuan tahun. Jadi di sini dia bakal menjadikan Zhou Yi sebagai jiwa pedang dan akan menjadi dewa di masa depan. Gak cuma itu, Ting Er mengumpulkan kekuatannya dan memunculkan naga emas ke langit hingga menembus ke fragmen tengah guys. Itu membuat semua orang yang berada di alam surgawi bisa merasakan. Contohnya aja ada seorang tetua yang bernama Ling Tianhou, ada juga Tian Mozi menjadi tertarik. Mereka langsung menerjang ke arah energi yang kuat itu. Gak cuma itu, Ting Er menerobos keluar menuju ke lapisan pertama. Dia pengen keluar dari lapisan keempat guys. Soalnya kan kemarin gara-gara pertarungan Zhou Yi dan Sun Tai, lapisan ketiga dan kedua sudah kacau balau, pengen hancur. Dengan tepat waktu, Chi Hu menggunakan kompas bintangnya dan mereka pun lolos dari sana. Tapi sial, kompas bintangnya Chi Hu juga mulai rusak nih. Tidak bisa bertahan lama. Tetapi apa yang terjadi? Sun Tai mengikuti mereka dari belakang guys. Sun Tai berusaha bernegosiasi dengan Wang Lin, berjanji akan membawanya selamat sampai ke benua Phoenix jika Wang Lin melepaskan segelnya, yaitu segel budak. Tetapi sayang, Wang Lin tidak menggubris, membuat Sun Tai murka mencoba mengancam dengan mengatakan kalau dirinya memiliki 4 jiwa lain termasuk yang dia bawa. Mendengar itu, Wang Lin pun berpikir, itu cumalah gertakan guys. Dia membalas kalau dia tidak bisa melepaskan segel budak yang dibuat oleh si Zhou Yi. Menjadi kesal si Sun Tai kan, langsung melancarkan serangan tapak hitam. Wang Lin secara tepat waktu menggunakan pagoda dari Zhou Yi. Dia mengingat isi dari pagoda itu adalah kekuatannya Zhou Yi guys, sehingga tuar. Sun Tai terkena serangan itu, dia jadi tidak berkutik dan terhempas. Wang Lin tahu, sebenarnya jiwa yang dikatakan oleh Sun Tai tadi sebelumnya itu cumalah sisa-sisanya doang guys. Jadi peti mati yang dia bawa-bawa itu pasti berisikan jiwa orang lain. Tentu Sun Tai terkejut kok bisa tahu dia. Karena gagal menipu Wang Lin, dia pun bergegas pergi dari sana. Tidak menyangka Wang Lin sepintar itu. Namun ternyata Wang Lin sebenarnya tadi itu cuma tebak-tebak doang guys. Hehehe. Chi Hu menasihatinya agar berhati-hati, karena Sun Tai ini seorang tetua agung yang sangat kuat. Ya, Wang Lin tenangkan dia, tenang saja. Karena sekarang Sun Tai gak bakal bisa berbuat apapun. Soalnya dia memiliki pagoda biru milik Zhou Yi. Pada akhirnya mereka pun segera pergi dari sana. Tapi di tengah perjalanan, kompas bintang Chi Hu sudah benar-benar rusak total guys. Sampai-sampai dia tidak bisa berjalan lagi. Apalagi dia cuma membawa 1 kompas bintang doang, karena 1 aja itu hitungannya sudah sangat langka. Gak bisa bawa banyak-banyak guys. Dia mulai ketakutan nih untuk pulang. Karena kalau dia pulang-pulang membawa kompas bintang yang rusak, pasti bakal dihukum oleh gurunya. Karena merasa kasihan dan Wang Lin membutuhkan kompas bintang, dia pun berkata jujur kalau sebenarnya dirinya bisa memperbaiki kompas tersebut. Namun karena bahannya dibutuhkan itu sungguh mahal nilainya, dia meminta kompas bintang ini setelah selesai diperbaiki. Chi Hu auto murung lah guys, padahal kan dia tadi sudah senang mendengar kompas bintangnya bisa diperbaiki.
Melihat itu, Wang Lin semakin tidak tega. Alhasil dia hanya meminta untuk meminjamnya di masa depan. Jadi kompas bintang ini bakal tetap menjadi miliknya Chihu. Tapi kalau dia butuh, si Wang Lin akan meminjamnya. Chihu berbaik hati memberikan kompas bintang ini kepada Wang Lin karena dia tahu jelas di masa depan dia bakal sulit ketemu Wang Lin nanti. Dan dengan senang hati Wang Lin pun menerimanya guys. Tidak buang-buang banyak waktu, dia pun berkonsentrasi dalam memperbaikinya. Dia meminta Chihu untuk melindunginya selagi dia proses perbaikan. Wang Lin menggunakan ingatan kuno miliknya guys untuk memperbaiki kompas bintang. Alhasil tidak lama dari itu, dia pun berhasil memperbaikinya dan mereka pun segera pergi dari sana. Sebenarnya Wang Lin menggunakan salah satu bahan yang didapatkan dari ruang hampa waktu itu, kalau kalian ingat guys. Nah, disimpan sampai sekarang dan baru digunakan. Kita beralih ke sisinya Ting Er yang sudah keluar dari lapisan-lapisan itu. Segera dipadatkan kekuatan, memanggil pedang peri hujan kedua, yang ternyata muncul banyak sekali pedang-pedang surgawi yang menuju ke arahnya. Choi yang menyaksikannya dia takut guys. Energi spiritual yang dikumpulkan selama ribuan tahun itu malah jadi sia-sia saja dong. Tapi Ting Er keras kepala. Dia melakukan semua ini dengan tujuan supaya Choi tidak meninggoy. Namun tidak lama dari itu, pedang-pedang surgawi pun mulai berdatangan ke arahnya, membuat semua orang yang berada di alam surgawi kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Wang Lin menyaksikannya juga mengikuti pedang-pedang itu guys, dan sampai ke tempatnya Ting Er. Setelah semua pedang surgawi datang, Ting Er memadatkan kekuatannya merubah pedang surgawi hujan kedua menjadi sosok naga emas lagi. Alhasil tidak lama dari itu, pedang peri hujan ketiga pun muncul. Choi menasihati Ting Er untuk berhenti, tapi si Ting Er gak mau. Dia berniat untuk memunculkan pedang abadi hujan yang keempat. Tapi secara tiba-tiba, duar, ledakan besar terjadi di langit dan muncullah seekor binatang spiritual yang disebut juga sebagai Qilin. Jelas kemunculan Qilin membuat semua orang yang berada di sana terkejut bukan main. Soalnya mereka tahu jelas milik siapa binatang ini guys. Tidak lama dari itu muncullah sang pemiliknya, yaitu seorang pak tua dari langit yang memancarkan aura yang sangat kuat. Saking kuatnya membuat Wang Lin ingin terhempas dan terluka. Yang ternyata dia adalah ketua sekte pedang Talo Tianhou. Melihat ada seseorang di hadapannya, Ting Er pun mengeluarkan kekuatannya guys, menyuruhnya untuk tunduk. Tapi hal itu tidak berpengaruh kepada Tianhou. Ditambah lagi itu membuat dia marah dan melesatkan binatang spiritualnya untuk menyerang. Tapi apa yang terjadi? Dengan mudahnya Ting Er menghentikan binatang spiritual Qilin, bahkan dia ambil alih kendalinya guys. Wow, kuat sekali. Merasa terancam, Ting Er memadatkan kekuatannya dan menyerang Tianhou, sehingga terjadilah ledakan yang sangat besar di atas langit. Untungnya Tianhou berhasil menghindari serangan itu. Kalau tidak, sudah dipastikan dia bakal meninggoy. Tidak sampai situ, Ting Er juga kembali menyerang dan pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi. Tianhou terpojok dan terluka parah. Oleh karena itu dia memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dan menjauh guys. Tentu membuat semua orang terkejut. Tidak menyangka wanita Ting Er ini sangat kuat ya. Bahkan ketua sekte Talo aja sampai mundur. Berbeda daripada orang-orang surgawi lainnya. Sampai-sampai dia menduga mungkin wanita ini adalah sang raja surgawi. Tapi tidak lama dari itu, si Tianhou mengurungkan niatnya untuk kabur guys. Soalnya kalau dia fikir-fikir dua kali, kemungkinan si Ting Er itu nggak bisa menghabisi dia. Karena Raja Surgawi pasti bisa dengan mudah menghabisinya dalam sekejap.
Tapi tadi kok dia tidak meninggal ya kan? Alhasil dia pun mencoba menyerang lagi, memanggil ribuan pedang dan kembali melancarkan serangan. Ting Er menggunakan sedikit kekuatan pada surgawinya dan membalas penyerangan, sehingga tuar. Terjadilah ledakannya sangat besar di atas langit. Ternyata Tian Ho sempat membuat sebuah pelindung untuk menahannya, walaupun dia tetap sedikit terluka. Alhasil dirinya tertawa keras guys, karena dia bisa melihat Ting Er kewalahan gara-gara serangan yang tadi. Berarti memang lemah dong. Dia pun langsung kembali menyerang dan melesatkan pedang super besar. Tapi Ting Er dengan kekuatannya masih bisa menghancurkan pedang tersebut, walaupun memang dia kelihatan cukup capek. Dia pun ingin mencoba menggunakan pedang abadi miliknya untuk menyerang. Ada kesempatan, Tian Ho melesatkan serangannya secara tepat. Tetapi tiba-tiba, muncullah tapak raksasa yang menghancurkan serangan itu, bahkan menekan si Tian Ho sampai tunduk. Yang ternyata, itu merupakan perbuatan Tian Yunzi guys. Jikalau kalian lupa, Tian Yunzi adalah seorang tetua yang waktu itu pernah mengajak Wang Lin untuk pergi ke planetnya. Cuma sayangnya aja waktu itu Wang Lin ranahnya masih terlalu rendah, jadi Wang Lin belum bisa pergi tuh. Namun secara diam-diam muncullah Tian Mozi. Dia melesat dengan cepat mengambil pedang abadi hujan salah satunya guys. Dan dia pun segera kabur dari sana serta menghilang. Tian Ho kesal dong, dia jadi dendam guys, berniat menyerang sekte Tian Mozi nanti. Karena tidak mau kalah, Tian Ho mencoba mengambil salah satu pedang abadi hujan. Walaupun dia sedikit kesulitan dan terluka, pada akhirnya dia berhasil mendapatkannya guys, yang warna merah. Ting Er merelakannya, tapi setelah itu Tian Ho gak puas ternyata. Dia kembali melesatkan serangannya ingin membantai Ting Er. Ting Er yang sudah kesulitan dan kewalahan, dia mau tidak mau harus menggunakan seluruh kekuatannya. Muncullah bayangan kupu-kupu yang menahan pedang besarnya Tian Ho, sehingga tuar. Terjadilah ledakan super besar di sana guys. Dan sayangnya, Tian Ho berhasil menembus pelindungnya Ting Er, membuat dia terluka parah. Zhou Yi langsung berteriak memanggil namanya Ting Er. Dia sedih bukan main, tidak ingin kehilangannya lagi. Udah beribuan tahun dia jaga-jaga, sekian lama tidak bertemu dan sekalinya ketemu, langsung meninggal guys. Tentu Zhou Yi sedih, tidak ingin kehilangannya. Di situ juga Ting Er mulai mengingat kenangan-kenangannya bersama dengan Zhou Yi. Dan dengan kekuatan terakhirnya, dia memunculkan pedang abadi yang keempat. Alhasil tidak lama dari itu, muncullah pedang abadi hujan yang keempat yang sangat kuat guys. Tepat kemunculan pedang tersebut, tubuhnya Zhou Yi yang sebelumnya ingin menghilang, itu perlahan pulih total. Wah, kok bisa guys? Ini sangat disayangkan kalau sampai Ting Er akan meninggal. Full bertarung ya kan? Tapi Ming gak nyangka kalau pada akhirnya Ting Er bakal meninggal sih. Cuman kalau kalian penasaran, kalian silakan nonton spoiler buatan Mimin yang di episode 72. Di situ dijelaskan habis Ting Er meninggal, si Wang Lin bakal ngapain guys. Wah, nanti bakalan epic juga tuh, karena Sun Tai ternyata masih ada. So, Mimin kasih sedikit cuplikan dulu deh episode 72-nya, jadi nanti kita semua bakal melihat Zhou Yi itu mengamuk dan menghabisi semua musuhnya, dikarenakan Ting Er yang terluka parah hingga meninggal. Dia sangat sedih sesedih-sedihnya dan tidak terima dengan semua ini. Wang Lin menjadi tidak tega dan iba guys. Tapi karena itu juga dia mulai mengerti arti dari hidup dan mati seseorang, dan dengan kesadaran itu secara tidak langsung meningkatkan kekuatan domai milik Wang Lin, yang dimana kita tahu kekuatan domai milik Wang Lin adalah kekuatan hidup dan mati. Tapi setelah itu entah kenapa Wang Lin malah diincar oleh semua orang, bahkan ingin membantainya.
Ternyata di benua Phoenix, semua orang juga sedang mencari Cheng Niu, alias mencari Wang Lin. Kenapa nih jadi buronan nih? Hehe. Yang nonton spoiler buatan Mimin pasti tahu kenapa Wang Lin menjadi buronan. Kita tunggu lagi di episode selanjutnya ya guys ya. Xian Ni Ranger Immortal satu hal yang pasti, cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.